Menyimpan Little Bun. Sanggul kecil itu begitu takut padanya sehingga wajahnya pucat. Namun, Ningsi hanya duduk di sebelah roti kecil dan tidak melakukan apa-apa, segera menutup matanya dan pergi tidur. Dia didorong oleh Changli untuk menemani orang-orang minum sepanjang malam, dia sakit kepala yang menyilaukan sekarang. Ketika Ningsi akhirnya terbangun setelah beberapa saat, dia merasa sisi kakinya hangat. Menurunkan kepalanya, dia bisa melihat bahwa pada suatu saat, roti kecil itu meringkuk ke sisi kakinya, dan tangan kecilnya bahkan memegang ke sudut bajunya. Ningsi tidak bisa menahan tawa. Sebelumnya, ketika dia masih di pedesaan, dia memiliki seekor kucing. Terutama pengecut dan takut pada orang, dan akan lari jika melihat orang. Namun, selama Anda tidak menyadarinya, ia akan lengah dan merasa Anda bukan ancaman. Setelah itu terjadi, ia akan dengan diam-diam meringkuk ke sisi Anda sendiri, bahkan naik ke lap Anda untuk tidur. Sanggul kecil itu sepertinya merasakan tatapannya, wajah kecilnya sedikit memerah, tapi kali ini, tidak ada lagi kepanikan di matanya. Sebaliknya, matanya yang besar dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Dia benar-benar seperti kucing peliharaan, bahkan matanya pun sama. Bibir Ningsi melengkung, tangannya gatal untuk membelainya, dia menyerah pada penolakan dan mengulurkan tangan untuk membelai kepala kecil mungil yang menggemaskan itu. Dengan satu sentuhan itu, wajahnya segera berubah. Kenapa dahinya begitu panas? Kamu sedang demam. Changli akan mengurungnya sampai audisi selesai besok, setidaknya. Jika anak terus membakar selama itu akan terlalu berbahaya. Sementara menjadi cemas dari waktu ke waktu, dia menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Bola lampu telah meledak, mengapa masih ada cahaya di ruangan itu? Mengangkat kepalanya, dia melihat ada lampu langit-langit kecil, dan cahaya jatuh dari jendela kecil itu. Ningsi melihat-lihat gudang, dan akhirnya memindahkan tangga. Roti kecil, kemarilah, aku akan membantumu keluar. Pria kecil itu akhirnya menunjukkan respons terhadap kata-katanya, tetapi dia menggelengkan kepalanya dengan tatapan tegas. Ningsi mengerti artinya, tetapi tersenyum dan mencubit pipinya. Kamu cukup setia, kamu ingin menderita bersama dengan saya. Naik, jendela ini terlalu kecil, saya tidak bisa keluar. Jika Anda keluar dulu, Anda dapat menemukan seseorang untuk datang menyelamatkan saya. Melihat bahwa pria kecil itu masih ragu-ragu, Ningsi menggendongnya dan menempatkannya di tangga. Cepat, jika Anda seorang pria, maka jangan ragu. Aku akan melindungimu dari bawah. Setelah akhirnya mengirim anak itu keluar dengan banyak kesulitan, Ningsi merasakan gelombang pusing. Dia kehilangan kendali kakinya, dan jatuh dari tangga dalam satu gerakan. Dari tepi jendela, roti kecil itu melihat pemandangan ini, dan kepanikan muncul di wajah kecil yang sebelumnya kusam dan tak bernyawa. Ningsi berpegang pada bagian terakhir dari kekuatannya dan mengatakan satu kata, pergilah. Di bawah cahaya bintang-bintang, wajah wanita itu pucat dan rapuh, tetapi itu tidak mengaburkan kecantikannya yang mengejutkan. Terutama sepasang mata yang basah dan lincah, yang seperti lautan dipenuhi bintang-bintang yang tak ada habisnya. Dia bukan lagi gadis desa yang bodoh dan bebek yang jelek. Namun, apa gunanya itu sekarang? Ningsi tersenyum pahit, sebelum dia membalas dendam, dia akan jatuh ke kematiannya di sini. Namun, sebelum meninggal, setidaknya dia telah melakukan perbuatan baik dalam menyelamatkan roti kecil itu. Jika anaknya belum mati saat itu, dia mungkin akan sekitar usia ini. Setelah kecelakaan mobil 5 tahun yang lalu, karena malu, keluarga Ning telah mengirimnya ke sebuah universitas yang berspesialisasi dalam menerima anak-anak bandel dari elit di Amerika, meninggalkannya untuk mengurus dirinya sendiri. Dia mengundurkan diri dari universitas itu dan mendaftar kembali ke University of South California, hampir menjadi gila dalam mengejar semua jenis pengetahuan. Karena dia ingin mengalahkan Ning Sueluo, dan mengambil kembali semua miliknya. Yang terpenting, akting adalah impian terbesar dalam hidupnya. Setelah kembali ke tanah airnya,
Menggunakan wajah ini dan fondasi yang kuat untuk keterampilan akting, ia ditemukan oleh Chang Li, dan berhasil memasuki perusahaan industri terbesar, Starlight Entertainment. Dia seharusnya memiliki masa depan yang cerah sejak saat itu, tetapi Ning Suluo mengikutinya ke Starlight, dan melalui menyuap Chang Li, menekannya dari segala arah. Bab 5, kami menemukan tuan muda kecil. Pada saat yang sama, di ruang penerimaan Eton Bar, suasananya terasa berat. Bos bar, manajer, keamanan, dan semua staf terkait berdiri dalam barisan dengan gentar. Mereka semua memiliki ekspresi yang menunjukkan bahwa bencana akan segera menimpa mereka. Karena pangeran kecil Lu Corporation, putra Lu Tingqiao yang berharga, telah hilang di bar mereka. Di sofa, wajah Lu Tingqiao dingin seperti biasa, tidak ada sedikit pun perasaan ekstra yang ditunjukkan pada patung es itu. Namun, tekanan dari atasan menekan setiap orang yang hadir, menyebabkan kaki mereka melunak dan keringat mereka jatuh seperti hujan. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Seorang pria muda berlutut di samping kakinya, wajah penuh air mata dan ingus, "Saudaraku, maafkan aku. Itu semua salahku. Seharusnya aku tidak membawa Little Treasure ke bar. Jika sesuatu terjadi pada Little Treasure, maka aku tidak akan hidup lebih lama lagi." Saat dia selesai berbicara, sebuah tendangan dilemparkan ke dadanya. Suara patah tulang membuat kulit kepala mereka geli, semua orang yang hadir bergetar sedikit. Lu Jingli mencengkeram dadanya dan batuk keras untuk sementara waktu, sebelum segera merangkak kembali dan berlutut dengan punggung lurus lagi. Orang tua mereka masih di luar negeri pada hari libur, dan belum mendengar bahwa harta karun kecil hilang. Jika mereka mencari tahu, maka itu tidak akan diselesaikan dengan tendangan sederhana dari kakaknya, ia bahkan bisa dikuliti hidup-hidup. Hati Lu Jingli saat ini seperti abu mati, benar-benar malu. Tiba-tiba, ketukan terdengar di pintu ruang tamu. Bos, yang paling dekat dengan pintu, membukanya. Melihat bahwa tidak ada seorang pun di pintu, dia masih bertanya-tanya tentang hal itu ketika dia menundukkan kepalanya, dan tertegun, sedikit. Tuan muda kecil. Harta karun kecil. Surga. Harta kecil. Bayi berharga paman kedua. Kemana kamu lari? Lu Jingli merangkak dari tanah untuk memeluk pria kecil itu dengan erat, dia begitu emosional sehingga dia menangis. Semua orang di ruangan itu memiliki ekspresi selamat dari kematian. Lu Tingqiao berjalan beberapa langkah ke pintu, lalu meraih kerah Lu Jingli untuk membuangnya. Dia berjongkok di depan putranya, apa yang terjadi? Setelah akhirnya keluar dari cengkeraman paman keduanya, Little Treasure meraih ke tangan Lu Tingqiao, dengan cemas berusaha menariknya keluar. Tepat ketika Lu Tingqiao semakin dekat dengan putranya, ia mencium aroma alkohol yang kuat dari tubuhnya. Ada juga aroma parfum yang halus, bukan aroma parfum yang menyengat, tetapi lebih seperti bunga yang mekar di gletser. Aroma yang sejuk itu tidak asing lagi baginya, sampai-sampai jantungnya berdetak sesaat. Melihat Lu Tingqiao tidak bergerak, Little Treasure menunjuk ke arah tertentu, dengan cemas membuat suara, huh parau dari tenggorokannya. Lu Tingqiao mengambil putranya, dan langsung menuju ke arah yang ditunjuk oleh putranya. Orang-orang di belakangnya, termasuk Lu Jingli, melihat ada sesuatu yang naik dan bertukar pandangan sebelum mengikuti. 5 menit kemudian, sekelompok orang berhenti di depan gudang di lantai paling atas. Little Treasure memutar tubuhnya dan jatuh dari tubuh ayahnya, dan mengetuk pintu gudang dengan sekuat tenaga, tampak sangat cemas. Harta kecil, apa yang terjadi? Ada apa di dalam? Lu Jingli bingung. Lu Tingqiao memerintahkan tanpa ekspresi, buka pintunya. Ya, bos bar mengangguk, lalu berbalik untuk memarahi manajer wanita di sisinya, "Manajer Ye, apa yang Anda tunggu? Buka pintunya dengan cepat, di mana kuncinya?" Buka pintunya. Manajer wanita itu tertegun. Oh tidak, wanita itu, Ningsi, masih terkunci di sana. Dia berjanji kepada Chang Li untuk menjaganya setidaknya sampai audisi selesai. Namun, dengan dua dewa dari keluarga Lu dan bos menunggu, bagaimana mungkin dia bisa menolak? Dia hanya bisa gemetar dan mengeluarkan kunci untuk membuka pintu. Begitu pintu dibuka, seorang wanita terbaring tak sadarkan diri di lantai mulai terlihat.
Apa yang sedang terjadi? Kenapa ada wanita di sana? Bos itu mengamuk. Aku tidak tahu. Tidak ada siapapun di sana ketika saya terakhir memeriksanya. Manajer perempuan itu menekan rasa bersalah di hatinya dan menjelaskan. Segera, selamatkan orang itu dulu. Sama seperti seseorang berusaha untuk mendekati Ningsi, Little Tracer segera melemparkan dirinya ke tubuh Ningsi. Wajah kecilnya menunjukkan ekspresi galak, tidak membiarkan siapapun mendekat. Bab 6, Pangeran Kecil yang Berkilau. Presiden Lu, ini, pemilik bar memiliki wajah yang penuh kebingungan, dan gagal memahami situasi saat ini. Tatapan Lu Tingqiao menyapu manajer wanita itu, yang wajahnya benar-benar menunjukkan rasa bersalahnya. Dia kemudian menyapu mata tangga di tanah dan lampu langit yang hanya seukuran anak kecil, dan mampu menebak sebagian besar dari apa yang telah terjadi. Dia mengangkat tangannya untuk membiarkan semua orang mundur, lalu dia berjalan dan secara pribadi mengangkat wanita itu. Aroma harum samar itu bahkan lebih berbeda dalam pelukannya. Melihat bahwa Lu Tingqiao sudah pergi untuk membawa wanita itu, Little Tracer tidak menghentikannya, tetapi wajahnya menunjukkan keengganannya. Dia menunjukkan ekspresi yang berbicara tentang pikiran batinnya, jika aku tidak terlalu kecil, aku pasti akan membawanya sendiri. Rumah sakit rakyat pertama di Beijing. Pada saat Ningsi bangun, sudah pagi berikutnya. Hal pertama yang dilihatnya ketika dia membuka matanya adalah pria yang duduk di kursi di jendela di seberangnya. Kakinya yang ramping menyilang dengan sembarangan, ia mengenakan setelan khusus yang sesuai yang menjabarkan bahu lebar dan pinggang rampingnya, dengan kancing kemeja putih dengan cermat diikat ke kerahnya. Meskipun dia jelas-jelas berada di bawah sinar matahari pagi, tubuhnya tampak diselimuti lapisan es abadi yang kekal, ekspresinya yang acuh tak acuh seperti seorang raja di istana abad pertengahan. Pria itu tampaknya telah mendeteksi pandangannya, dan tiba-tiba mengangkat sepasang mata sedalam samudera itu. Tatapannya yang dingin sepertinya menembus-menembusnya. Garis pandang itu terlalu agresif, seperti pisau bedah yang tajam, mengupas inci demi inci yang terbuka, membuatnya merinding. Setelah mencoba mengabaikannya untuk sementara waktu, Ningsi tidak bisa lagi peduli tentang betapa tidak nyamannya tatapan orang asing ini membuatnya merasa. Dia bertanya dengan ekspresi cemas, "Maaf, Tuan, bagaimana saya bisa sampai di sini? Apakah kamu melihat seorang anak laki-laki? Sekitar 4 atau 5 tahun, tidak suka bicara. Dia benar-benar putih dan lembut, dan terlihat sedikit bingung dan imut." Imut. Pria itu sedikit mengangkat alisnya dari deskripsi Ningsi, dia mengalihkan pandangannya ke kanannya, dan berbicara dengan suara sedingin orangnya, "Maksudmu Little Tracer?" Ningsi dengan cepat mengikuti garis pandang lelaki patung es itu, hanya untuk melihat roti kecil putih lembut yang tidur nyenyak di ranjang kecil di sebelah miliknya dengan infus yang terpasang di punggung tangannya. Ya, itu dia. Dia disebut Little Tracer. Ningsi akhirnya menghela napas lega, dan berbalik untuk menyentuh dahi roti kecil itu, setidaknya demamnya sudah pecah. Dia mulai menyesal sesaat setelah membiarkan anak itu keluar sebelumnya. Anak itu masih sangat muda, dan dia bahkan demam. Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya setelah dia pergi sendirian ke suatu tempat yang berantakan seperti bar? Ningsi memandang ke arah manusia patung es, yang memiliki atmosfer yang tangguh di sekitarnya. "Kamu anak ini." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Ningsi menemukan bahwa dia baru saja membuang napas. Pria ini dan roti kecil itu sangat mirip, seolah-olah mereka telah diukir dari cetakan yang sama. Mereka jelas ayah dan anak secara biologis. "Benar saja," Ais Statue menjawab, "Ayah." "Hei, gadis kecil yang cantik, kau sudah bangun. Aku paman kedua Little Tracer." Wajah besar tiba-tiba muncul dari samping, dan Ningsi tanpa sadar mundur sedikit. Setelah melihat dengan jelas ke wajah pria itu, dia menjadi bingung. Lu Jingli. Putra kedua Lu Corporation, pemilik Golden Age Entertainment, telah muncul di lebih banyak surat kabar dan majalah daripada kebanyakan artis karena penampilannya yang menarik dan kepribadian yang asyik. Wajah besar tiba-tiba muncul dari samping, dan Ningsi tanpa sadar mundur sedikit. Setelah melihat dengan jelas ke wajah pria itu, dia menjadi bingung. Lu Jingli.
Putra kedua Lu Corporation, pemilik Golden Age Entertainment, telah muncul di lebih banyak surat kabar dan majalah daripada kebanyakan artis karena penampilannya yang menarik dan kepribadian yang asyik. Dia benar-benar tidak bisa membuat kesalahan dalam mengenali wajah ini. Patung S adalah ayah Little Treasure, Lu Jingyi adalah paman kedua Little Treasure. Lalu bukankah kakak Ais Lu, Lu Tingqiao? Lu Tingqiao, dewa kekayaan sebagaimana disebut oleh rakyat, dia seperti kaisar ibu kota yang tidak berkarat. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa anak lelaki kecil yang dia selamatkan, akan berubah menjadi putra bajingan legendaris Lu Tingqiao, pangeran kecil berkilau emas. Selanjutnya bab 7, Big Bun ingin membalas dengan tubuhnya.